Hai guys. Kembali lagi ke YouTube channel Norma Nela dan aku Nela. Di sini kita akan bahas sesuatu hal. Hari ini kita akan membahas beberapa hal yang aku pelajarin di tahun 2024, tapi sambil aku maskeran. Kenapa? Biar asik aja. Get ready to maskeran with me. Dan juga di sini aku tidak mengenakan makeup dan sangat-sangat polos ya kelihatannya. Jadi mohon maaf kalau kelihatannya tuh kayak tidak proper. Ini sangat-sangat aku usahakan ya guys. Tapi yang penting upload. Hashtag yang penting upload. Sambil kita maskeran, kita akan ngomongin beberapa hal yang aku pelajarin di tahun 2024. Sebenarnya di tahun 2024 ini tuh banyak banget hal-hal yang terjadi. Bukan cuma dalam pertemanan, bukan cuma dalam hubungan, tapi ya dalam segalanya. Hal-hal yang aku gak nyangka bakal terjadi. But there are some stuff yang aku pelajarin di tahun 2024. Mungkin di tahun 2025 ada beberapa hal yang aku nyadarin kayak oh iya ya di 2024 sebenarnya aku pelajarin ini juga loh. Karena pembelajaran dari tahun ke tahun tuh gak pernah berhenti di tahun itu aja, tapi bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Hal pertama yang aku pelajarin adalah the things that you are not changing, you are choosing. Jadi ada cewek yang ngomong gitu di TikTok. Dan itu bener-bener ngebikin aku mikir gitu loh. Kita kadang mikir yaudah nanti aja berubahnya, yaudah nanti aja kita berhenti ngelakuin hal-hal yang gak benar. Kita berhenti aja males-malesannya nanti. Ya secara gak langsung we are choosing that path because we don't want to change it. Because we thought kayak we have enough time to change it. We don't. Besok itu sangat-sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya I said kayak besok aja, tar deh masih ada besok, dan aku ngomong gitu terus, selalu udah dijadiin suatu habit, ngomong kayak besok aja deh, tar aja deh, lihat besok. Di kebiasaan untuk mengharapkan masa depannya kita untuk kayak ngurusin semuanya. Sedangkan masa depannya kita tuh gak pernah ada, yang ada tuh our present that creates our future. You learn from the past, you live in the present, and you prepare your future. Aku belajar juga about taking care of yourself. Itu bukan cuma masalah duit sama waktu. It also takes discipline. Banyak orang yang bilang kayak high maintenance itu harus punya duit, harus punya waktu. Sekaya apapun lo, kalau misalnya lo gak ada niatan buat nge-gym setiap hari, badan lo gak akan sebagus orang-orang yang ada di gym. Lo punya duit, lo punya waktunya, tapi lo gak pernah mau kerja, lo gak pernah mau ngejar mimpi lo gak akan datang segitunya ke lo, kayak gak akan bekerja kepada lo. Kalau misalnya kita tuh pengen untuk baca buku setiap hari karena kita pengen kelihatan keren, sesimpel kayak karena kita punya motivasi sendiri gitu ya, kita pengen kelihatan keren, atau kita pengen punya ilmu yang banyak. Kalau misalnya kita punya duitnya buat beli, kita punya waktunya buat baca, tapi kalau kita gak disiplin bacanya, we will never achieve that. Yang ketiga ini adalah pelajaran yang menurut aku semua orang tuh harus tahu. You can never blame the world for the consequences that you have to take after choosing bad decisions. Kita tuh gak bisa nyalahin dunia, situasi, kondisi atas keadaan atau konsekuensi yang kita harus terima setelah kita milih pilihan-pilihan yang kita udah tahu dari awal kalau itu buruk. Hal-hal simple. Kita udah tahu kalau misalnya kita tuh minum kopi, kita bakal asam lambung, ya kan? Tapi kita minum kopi anyways, karena ya kan gak kerasa asam lambungnya, masih nanti kok, biasanya juga enggak gitu, sekali-sekali gitu. And then pas asam lambungnya udah parah, terus kita udah gak boleh makan macam-macam lagi, bener-bener cuma boleh bubur doang. And then we blame the world, kayak kenapa sih cuman gue doang yang diginiin. But hey, there's a reason why there's some stuff that we need to choose wisely. There are some consequences yang memang keluar gara-gara pilihan kita tuh gak bijak. Kita tuh udah tahu nih konsekuensinya bakal ada, tapi kita pilih decision itu, kita pilih buat kita ngelakuin hal itu, padahal kita udah tahu konsekuensinya udah ada. Habis itu kita nyalahin dunia, kita nyalahin keadaan. You know what that is? That is victimizing yourself. Aduh, kenapa gue doang yang kayak gini? I can't do that because I knew from the very first start, if I choose this every day, if I decided to live this bad decision for the rest of my life, I would actually get to the point yang itu tuh bakal revert back to me gitu loh. Adalah orang-orang aneh kalau misalnya udah tahu hasilnya bakal A, tapi menjalani mengharapkan tiba-tiba outcome-nya B. Contohnya gini, kita udah tahu persis kalau kita pacaran sama nih orang, kita gak bakal pernah bisa buat baik-baik aja. Bakal terus berantem,
bakal terus masalah karena dia pekerjaannya A yang harus ketemu sama cewek yang ternyata dia tuh tukang selingkuh dulunya, yang kita udah tahu persis track recordnya buruk, apanya buruk, semuanya buruk, banyak ceritanya, banyak ininya lah. Terus kita cuman kayak enggak, gue beda. Habis itu ketika kita disakitin, terus kita, aku nggak ngerti kenapa aku disakitin. Beda cerita kalau misalnya kita nggak tahu kalau dia tuh seperti itu, beda cerita. Tapi kalau kita udah tahu dari awal, there's a chance that they would hurt you, but you choose to, ya udah deh nggak apa-apa, sakitin aku aja nggak apa-apa. That's on you. Terakhir ya, and this is very important, never compromise your faith with anything in this world. A couple months ago, sebenarnya tahun ini, di tahun 2024, I decided to give my life back to Jesus. Aku benar-benar balik lagi ke Tuhan. Aku benar-benar menjalani hubungan aku dengan Tuhan. My journey belum nyampe sebulan, belum nyampe 2 bulan. Temen aku udah ngehujat aku. Temen aku udah minta buat aku putar balik. Dan aku bilang, aku gak mau. Aku gak mau sama sekali. You need to understand that. Aku gak mau. I don't want to compromise. I don't want to do it anymore. And then I was judged heavily. Ada momennya dimana aku lengah. Aku nangis. Aku bilang, duh berat banget ya gitu. Ada momennya. Sampai di titik dimana akhirnya I decided, okay, aku gak akan kompromi, aku gak akan temenan, aku gak akan berada di lingkungan yang dimana mereka gak suka aku balik ke Tuhan. Aku benar-benar mau ninggalin itu semua. Aku mau cabut, goodbye. And then when I decided to do that, I realized kompromi itu sangat-sangat menahan aku untuk benar-benar ngerasain hadirat Tuhan segitunya. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang sering ngelihat aku kayak ngebahas tentang Tuhan dan kalian mikir kayak balik gak ya ke Tuhan, balik aja. It's the best decision that I have ever took in my life. Don't be afraid to go back to God. Dan itu adalah hal-hal yang aku pelajari di tahun 2024. And I hope teman-teman di sini bisa ngedapetin hal-hal yang baik, dan aku mau hapus ini. So I think that's all for today. Semoga ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Dah guys.